gitar, masa lanjut lagi firman Tuhan, ya kan? Kecuali Bapak Gembala nggak ada di tempat, lainnya di luar, ya wes, kita handle, media ada. Tapi semalam dia bilang aku tidak mau tahu, pokoknya melayani firman. Ya, puji Tuhan. Siang hari ini saya ajak kita membuka Alkitab kita di dalam Perjanjian Lama, ya. 1 Samuel. Kebetulan nama suami juga Samuel, ya. 1 Samuel pasalnya yang ke-30. Ini sebuah cerita dua raja yang diurapi Tuhan, tetapi pada akhirnya mereka berbeda tindakan, ya. 1 Samuel pasalnya yang ke-30. Kalau saudara sudah buka di Alkitab atau di HP, boleh lihat. Kita baca dari ayat 1 sampai ayat 6 saja, ya. Kita baca secara bergantian. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu Simatoni Yosefwan baca ayat 2, dan nanti ayat 6 kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Diklat terbakar pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ayat yang pertama, ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan orang yang berada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekalian, kemudian meneruskan perjalanan. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampak-tampak kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Ayat 6 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah masih anak-anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Tuhan memberkati. Saya baca sekali lagi ayat 6 ini, perhatikan baik-baik. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Ayat yang terakhir perhatikan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Puji Tuhan. Dengan firman Tuhan siang hari ini saya angkat, tidak lari dari ayat yang terakhir, menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan peristiwa dalam ayat pertama sampai ayat 6 ini dimulai dari pasal sebelumnya, ya, di mana pasal 27 atau pasal-pasal sebelumnya terjadi suatu perselisihan antara Raja Saul dan Raja Daud. Ya. Dua raja ini sama-sama diurapi oleh Tuhan. Tetapi ketika Raja Saul yang melihat begitu Daud memenangkan peperangan dan umat Israel bersorak-sorai untuk menyerukan sebuah kemenangan yang dimenangkan oleh Daud, maka Raja Saul timbul sebuah hati yang penuh kecemburuan. Kecemburuannya tidak bisa dikendalikan. Kecemburuannya boleh saya katakan itu kecemburuan kebablasan.
sampai dia berikhtiar untuk membunuh Daud. Nah, ini yang membuat Daud harus bersembunyi ke satu tempat ke tempat lain, berpindah-pindah tempat. Nah, saya tidak jauh menceritakan hal itu, tapi kalau kita lihat dalam ayat 27, pasal 27, di sini diceritakan bahwa Daud bersembunyi di tanah Filistin. Karena dia berpikir, kalau dia berada di daerah Filistin, maka Raja Saul tidak akan mengejar dia. Karena dia tahu kalau dia bersama-sama ada di lingkup bangsa Israel, maka Daud bisa jatuh di tangan Saul. Daud orang yang diurapi Tuhan. Dia tahu bahwa kemenangan ada bersama dia. Tetapi ketika Saul mengejar dia, dia tidak membalas apa yang dilakukan Saul. Dia mencari cara bagaimana menghindar dari seorang yang namanya Saul. Itulah sebabnya dia berada di tengah-tengah orang Filistin saat itu. Ya. Di pasal 28 diceritakan bahwa dia tinggal bersama orang Filistin itu selama setahun lebih, hampir 2 tahun. Sehingga Raja Akis di saat itu dia sangat paham bahwa Daud ini memang orang benar. Selama dia berada di sana tidak ada satupun tingkahnya yang ditemukan yang tidak baik. Boleh kita garis bawahi bahwa orang yang ada di dalam Tuhan, orang yang benar-benar hidup di dalam Tuhan dan menghidupi Tuhan itu dalam hidupnya, maka dimanapun dia berada akan terlihat. Tidak perlu kita berteriak menyatakan, aku orang Kristen, aku orang percaya, aku orang beriman. Dunia melihat lewat tingkah laku kita. Nah, ini yang menyaksikan Daud, bahwa dia orang benar, orang takut akan Tuhan. Selama dia berada di tengah-tengah orang Filistin itu, dia tidak ditemukan satu perbuatan yang tidak baik. Di pasal 29 terjadi peperangan antara bangsa Filistin dan bangsa Israel. Bangsa Israel berada dalam pimpinan Raja Saul, karena saat itu Daud belum diangkat jadi raja, tetapi dia sudah diurapi, sudah dipersiapkan menggantikan Saul. Saudara yang kekasih, ketika dia berada di tengah orang Filistin, maka Raja Akis itu mengajak Saul dan rombongan Saul untuk bergabung dengan orang Filistin berperang melawan orang Israel yang dipimpin oleh Saul. Tetapi ada yang menarik di sini, saudara. Kalau saudara perhatikan pasal 29, saya tidak menyuruh saudara membaca karena itu satu pasal yang berhubungan semua. Orang Filistin ketika mereka mengamati Daud, timbul dalam hati mereka itu sebuah kekhawatiran. Ya. Khawatir kenapa? Mereka sangat tahu Daud itu bukan orang Filistin. Daud itu orang Israel. Dan yang berhadapan dengan mereka dalam peperangan adalah orang Israel sendiri. Jadi timbullah suatu kekhawatiran, jangan-jangan Daud ini nanti menjadi lawan kita. Oleh sebab itu, tentara Filistin berkata kepada Akis, suruh pulang Daud itu, tak usah berperang dengan bersama kita. Tak usah dia berada di pihak kita, suruh dia pulang kembali ke Ziklag. Suatu kota yang diberikan kepada dia untuk dia tempati bersama rombongannya. Ya, Ziklag dekat tanah Negev. Jadi ada dalam pertengahan bangsa Filistin, Ziklag, baru Yerusalem. Ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Raja Akis menyuruh Daud kembali ke tempat kediamannya bersama rombongan, tak usah ikut berperang. Saya mau katakan saudara, sebuah sukacita yang dialami oleh Daud. Kenapa? Tangannya tidak berlumuran darah, harus berperang melawan sukunya sendiri.
Dan sebelumnya memang Daud sudah berdoa sama Tuhan untuk tidak mau mengotori tangannya melakukan kejahatan. Tapi saudara, di dalam pasal 30 yang kita baca, sebuah peristiwa di luar dari pikiran Daud terjadi. Apa yang terjadi di dalam pasal 1? Pasal 30 ayat 1 yang sudah kita baca tadi. Bahwa kota Ziklag, tempat tinggal Daud bersama rombongan mereka, telah diserbu oleh orang Amalek. Bukan hanya dirampas begitu saja, kota itu dibakar habis. Semua orang rombongannya, laki-laki, perempuan, termasuk keluarga Daud, ditawan oleh orang Amalek. Saudara, sebuah peristiwa yang menyakitkan bagi Daud. Ketika mereka pulang, yang dia dapatkan bukan sebuah sambutan pujian, tapi sebuah sambutan tangisan yang hebat. Ya, di mana kota itu harus terbakar habis. Dan orang-orang bersama dengan dia mulai berpikir bahwa ini gara-gara kamu Daud, makanya orang-orang memerangi kita. Keluarga mereka ditawan oleh orang Amalek, termasuk keluarga Daud. Saudara yang kekasih, kalau kita punya keluarga, anak kita dihina oleh orang lain, ngamuknya kita minta ampun. Ya, mungkin kita tidak bisa melawan secara fisik, tapi mulut ini dulu pasti kita hantam orang itu, siapa yang menghina anak kita. Tapi ini bukan sekedar penghinaan, saudara. Keluarganya, istrinya, anaknya harus ditawan, dibawa oleh orang Amalek. Semua harta mereka diambil, ya, kota mereka dibakar habis. Tidak ada yang tersisa. Apa yang terjadi kalau ada di pihak kita seperti itu? Kita kehilangan 10.000. Kecemasan kita luar biasa, nyarinya kita itu luar biasa. Ini bukan hanya sekedar kita bisa merasakan apa yang dirasakan Daud saat itu. Belum lagi rombongan rakyat yang bersama dengan dia, yang berniat untuk membalas apa yang mereka alami itu kepada Daud. Dia dilempari dalam batu. Tapi perhatikan ayat selanjutnya, saudara. Ya, ayat 6. Daud seorang yang durapi Tuhan. Dia mencoba menenangkan hati. Dia mencoba menenangkan pikirannya. Ya, dia katakan dalam ayat 6 bagian terakhir, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Walaupun dalam keadaan terjepit, dia tidak lupa kepada Tuhan. Daud ini adalah orang yang punya pengalaman besar bersama Tuhan. Dia tidak lupa. Dia mencoba menguatkan hatinya sendiri untuk berserah kepada Tuhan. Dalam ayat selanjutnya, saya bacakan, saudara perhatikan dalam Alkitab masing-masing. Ayat 7, lalu Daud memberi perintah kepada imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Ayat 8, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya. Perhatikan, Tuhan berfirman kepada Daud. Katanya apa? Kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Dalam ayat 8 ini, saudara, sebuah ayat yang menarik buat kita jemaat untuk tempat ini. Ya. Ketika Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, ketika Daud menguatkan hatinya kepada Tuhan, dia bertindak tidak dengan kemauannya sendiri. Dia bertindak bertanya dulu sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus mengejar? Ketika aku kejar, apakah aku harus bisa nanti mengalahkan mereka? Apakah aku harus bisa nanti untuk mengambil kembali rakyat yang mereka sudah tawan? Beda halnya dengan Saul, saudara. Di dalam pasal 29, ketika dia melihat
Ya, ketika Raja Saul melihat tentara bangsa Filistin yang sedang menyusun barisan melawan mereka, Saul dia tidak mengandalkan Tuhan. Ya. Bahkan dia bukan tidak mengandalkan Tuhan, memang Tuhan sudah meninggalkan Saul. Dia berseru kepada Tuhan pun Tuhan tidak mendengar. Tapi tindakan apa yang diambil oleh Saul? Dia pergi ke Rama. Dia menyamar sebagai orang biasa. Dia pergi kepada pelihat. Tahu pelihat ya? Kalau di Nias itu sangat terkenal. Sama Ele itu. Yo itu baca mede itu kayak ila kira-kira itu mulai berkedai. Kira-kira hadiah di laut dah. Seperti itu. Saul pergi ke tukang ramal. Tujuannya apa? Menyuruh peramal itu berdoa meminta arwahnya Nabi Samuel untuk meminta petunjuk. Bahkan arwah Samuel pun ketika muncul dia berkata, Saul, kamu sudah ditinggalkan Tuhan, ngapain ganggu aku lagi? Saudara yang kasih dalam Tuhan, tadi saya katakan dari awal bahwa ini dua tokoh Alkitab ini bisa menjadi pelajaran bagi kita. Mereka itu sama-sama diurapi Tuhan. Daud diurapi Tuhan. Saul sebelum jadi raja dia diurapi Tuhan. Tapi apa perbedaan mereka dua? Daud tetap dalam pengurapan Tuhan. Kalau Saul tidak selamanya dia dalam pengurapan. Ketika dia melakukan kesalahan yang menurut dia bisa dan itu benar, ternyata dalam pandangan Tuhan dia salah, mengambil alih yang bukan tugasnya. Di situ saat itu Tuhan menarik rohnya dari Saul. Saat itu Tuhan menarik pengurapannya dari Saul. Jadi saudara, jangan kita berkata kalau kita sudah menerima pengurapan Tuhan, maka tidak akan bisa ditarik kembali oleh Tuhan. Bisa. Roh Allah bisa meninggalkan kita ketika kita hidup yang tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Ya. Ketika Saul sudah tidak lagi bersama dengan pengurapan Tuhan, Roh Allah sudah undur dari dia, maka dia berseru sebagaimanapun Tuhan tidak menjawab lagi. Dia berperang menyusun tentara-tentara yang dia alami bukan sebuah kemenangan, tapi hanya kekalahan. Ya. Dan ketika Saul kehilangan pengurapan Tuhan, yang ada dalam dirinya apa? Bukan kebaikan, tapi sebuah kejahatan, kecemburuan, iri hati, benci, bahkan sampai berniat untuk membunuh Daud. Beda halnya dengan Daud, orang yang selalu ada dalam pengurapan Tuhan. Walaupun dia punya kesempatan membalas kepada Raja Saul, dia berkata, aku tidak mau menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Sekalipun dia tahu kalau Saul sudah ditinggalkan oleh Allah, dia tidak mau. Di sini saudara perbedaan mereka. Ya. Saul pergi ke pelihat, meminta petunjuk apa yang dia lakukan ketika menghadapi orang Filistin. Daud ketika menghadapi suatu peristiwa yang sangat menyakitkan dalam hidupnya, dia tidak datang kepada pelihat. Dia datang kepada siapa? Dia datang kepada Tuhan. Kenapa? Dia tahu Tuhan yang dia miliki adalah Tuhan yang besar. Tuhan yang dia miliki adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang sanggup menolong. Tuhan yang sanggup memberikan dia jalan keluar. Tuhan yang sanggup memberikan dia kemenangan. Saudara kasih dalam Tuhan, seringkali kita sebagai jemaat Tuhan diperhadapkan suatu peristiwa di mana kita berada di titik paling rendah. Tidak ada satupun yang menolong. Saya tidak
tahu saudara pernah mengalami. Kalau saya pribadi pernah mengalami saudara. Ya, kalau dibilang titik paling rendah itu saudara, kalau bahasanya sih itu bilang ya, lelinga-linga benua. Ya, rasanya sepi. Gak ada satupun yang menolong, baik dari keluarga dekat, sahabat, kenalan. Apa yang kita lakukan? Nah, di sini seringkali anak-anak Tuhan tidak lagi percaya kepada Tuhan ketika berada di titik paling rendah seperti itu. Merasa bahwa wow, Tuhan tidak mampu menolong. Bagaimana aku mengharapkan Tuhan? Emang tangan Tuhan menolong kita tidak langsung seperti kalau si Fajar jatuh kita langsung lompat mengangkat dia. Tidak, saudara. Tangan Tuhan tidak kelihatan. Ya, yang melihat tangan Tuhan iman kita sendiri. Tetapi saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita belajar dalam firman Tuhan. Tuhan yang disembah Daud adalah Tuhan yang sama yang kita sembah siang hari ini. Ya. Daud tidak berpindah haluan. Daud tidak bertindak sendiri dengan caranya sendiri, dengan pikirannya sendiri melawan apa yang dihadapi. Tetapi dia kembali kepada Tuhan. Siang hari ini saya mau mengajak kita sebagai jemaat Tuhan di tempat ini. Mari saudara, dalam segala bentuk pergumulan yang kita hadapi, jangan buru-buru pergi kepada orang pintar. Jangan buru-buru bertindak dengan cara sendiri, tapi mari kita kembali kepada Tuhan. Amin. Cara Tuhan itulah yang terbaik. Cara Tuhan itu yang terbaik untuk menolong kita, saudara. Beberapa waktu yang lalu, ini seringan kesaksian, saudara. Kalau ada yang membaca postingan saya 2 minggu, 3 minggu yang lalu, pasti tanda tanya ini ada apa yang postingannya begini. Di mana titik, wah ini hanya aku sendiri ini. Walaupun di sekitarku ada anakku, ada suamiku, tapi ada satu perasaan. Walaupun itu pergumulan itu adalah pergumulan kami bersama satu keluarga, tapi bagi saya itu cukup berat. Ya. Saya mulai berkata, Tuhan, aku mau nelpon keluarga, masalah sama Tuhan, aku langsung keluarga. Ya. Sampai buka-buka profil FB saya, ketemu foto papa. Saya kasih dewa, Tuhan seandainya aku gemetar saat itu. Tuhan seandainya ada papa aku pulang. Itu betapa pedihnya. Tapi luar biasa saudara, cara Tuhan itu. Cara Tuhan itu luar biasa. Suatu cara yang tidak terpikir oleh kami satu keluarga. Ya, tiba-tiba tangan Tuhan terulur menolong. Puji Tuhan. Saya katakan di status saya, Tuhan sudah jawab, tapi masih deg-deg. Kenapa? Jawaban Tuhan belum sempurna, saudara. Saat itu, ya. Sampai teman saya hamba Tuhan satu angkatan dengan saya diterima. Dia telepon saya malam-malam sekitar jam 12. Dia tahu saya masih belum tidur karena masih online kelihatan ya. Dia telepon. Lagi ngapain? Enggak, aku mau tidur. Bohong lu. Ngapain apa? Enggak. Dia mencoba mengkorek, nggak bisa, saudara. Saya orangnya nggak bisa sembarang terbuka, walaupun itu sahabat. Ya, mereka itu adalah lebih dari keluarga, sahabat. Di saat titik kami, nggak bisa apa-apa, dia selalu ada. Tapi saat itu aku tidak mau cerita, malah aku ketawa terbahak-bahak. Dia bilang, aku lihat statusmu ini ada sesuatu, coba ceritakan. Nggak bisa, saya bilang, nggak bisa. Sampai detik ini dia masih penasaran, dia tidak tahu apa itu. Ya. Jangankan aku cerita sama jemaat, sama sesama teman hamba Tuhan yang sudah dekat lebih dari keluarga. Saking dekatnya saudara. Ya.
Walaupun kami jauh, mereka juga mengikuti kami di sini. Tapi kontak batin itu ada. Kadang saya heran, kenapa dia tahu kalau kita di sini dalam posisi terendah. Connect dia di sana, telepon. Jujur saudara, keluarga dekat saya, keluarga dekat dia tidak paham, nggak connect. Memang aku nggak pernah cerita. Ya. Sama jemaat Tuhan kami tidak pernah cerita. Tapi mari kita belajar. Tidak perlu kita melibatkan orang lain. Gunakan imanmu. Kuatkan hati itu sendiri. Saudara yang kekasih, yang menguatkan hati kita sendiri itu bukan orang lain, bukan hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu hanya menopang kita dalam doa. Tapi yang menguatkan kita itu adalah kita sendiri. Bangkit sendiri. Bangkitkan sendiri semangatmu. Bangkitkan sendiri imanmu kepada Tuhan. Jangan kita nunggu orang. Jangan kita berkata, sebenarnya aku kuat kalau dia menguatkan aku. Hei, salah. Semua kita punya problem, saudara. Semua kita punya masalah. Semua kita punya beban. Baik yang udah berkeluarga, baik yang masih bujangan. Pasti punya pergumulan tersendiri. Tapi bagaimana caranya? Lewat firman Tuhan siang hari ini saya mengajak kita saudara bahwa jangan pernah bertindak dengan caramu sendiri. Tapi mari kembalikan kepada Tuhan. Dalam ayat Alkitab dikatakan, serahkan segala pergumulan kepada Tuhan, maka Ia akan berkata. Amin. Selagi kita menahan, tidak mau menyerahkan sama Tuhan, maka selama itu Tuhan tidak pernah turun tangan menolong. Seringkali kita saudara, kita sebagai manusia, ya banyak saya temukan seperti itu. Dan tidak saya pungkiri, mungkin kami hamba Tuhan pun juga seperti itu. Ya. Ini ada pergumulan, ada beban berat. Tapi kita cuma berkata, oh Tuhan, Tuhan tahu. Tapi mari kita berpikir sampai merenung, melamun. Ya keliling, membuang suntuk, katanya pergi, tapi sentuhnya nggak hilang-hilang. Bebannya nggak hilang-hilang, malah semakin menumpuk. Tetapi coba duduk di kaki Tuhan. Kita bercerita kepada Tuhan. Makanya saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, jangan malu-malu kalau berdoa. Kita meminta sama sesama itu jangan. Boleh saya tegur pun jemaat Tuhan, jangan suka minta-minta. Mintalah sama Tuhan. Mau minta sama Tuhan A sampai Z itu nggak masalah. Tuhan tidak pernah berkata, ih ngapain sih lu mengemis terus. Tidak. Mau pakai bahasa apapun sama Tuhan, seringkali kita hanya pakai bahasa air mata, tidak bisa keluar bahasa Nias, bahasa Indonesia, apalagi bahasa Inggris, tahu salah. Ya kan? Semua bahasa Tuhan tahu, bahasa di bumi Tuhan tahu. Mau pakai bahasa Nias berdoa, mau pakai bahasa Indonesia berdoa, Tuhan mengerti. Air mata kita jatuh pun Tuhan tahu. Asal jangan air mata karena sayang diri. Air mata karena dendam, Tuhan aku mau balas sampai tangan, mau tonjok. Jangan, Tuhan marah. Ya. Kalau kita dalam keadaan kepedihan, duduk di kaki Tuhan, Tuhan apa yang aku lakukan? Cara apa yang aku lakukan? Tindakan apa yang aku lakukan, Tuhan tolong tunjukkan. Memang kalau kita buka mata saat itu tidak akan langsung kelihatan saudara cara Tuhan. Ya. Tetapi kembali kita pada firman Tuhan. Raja Daud dia berkata, Tuhan, aku mengejarkan mereka. Bisakah aku kejar mereka? Bisakah aku susul mereka? Bisakah aku mengambil kembali tawanan yang mereka sudah tawan? Tuhan jawab apa? Pergilah. Kamu bisa susul mereka. Kamu bisa kalahkan mereka. Perkataan Tuhan itulah yang dipegang oleh Daud. Dia melangkah. Ayat selanjutnya yang dialami oleh Daud apa? Suatu kemenangan. Dia mampu mengambil kembali keluarga masyarakat yang bersama dengan dia dari tangan orang Amalek.
Dia mampu mengalahkan orang Amalek. Secara pribadi saudara, hanya satu orang Daud, berapa ribu orang Amalek mampu dia kalahkan. Bagaimana caranya? Hanya satu, dengan kuasa Tuhan. Amin. Sebesar apapun pergumulan saudara, seberat apapun persoalan saudara, serahkan sama Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Ya. Yang penting apa? Percaya. Kuatkan kepercayaanmu. Sama halnya dengan Yosua dan Kaleb ketika mereka pergi mengintai bersama orang lain. Ada jumlah 10 orang. 8 orang kasih informasi yang sangat melemahkan. Waduh, orang-orang sana itu orang yang besar. Kita tidak mampu melawan mereka. Tapi Yosua dan Kaleb tetap pegang perkataan Tuhan bahwa kemenangan ada di tangannya. Yosua berkata, tidak, kita mampu mengalahkan mereka karena Tuhan kita, Tuhan yang lebih besar daripada mereka. Amin. Perkataan itu yang membuat orang Israel kuat dan pada akhirnya mereka meraih kemenangan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita memperkatakan kebesaran Tuhan, kita memperkatakan kemampuan Tuhan menolong kita di tengah-tengah badai pencobaan yang kita alami, maka kuasa Tuhan itu terjadi. Tapi ketika kita ciut, karena kita melihat besarnya pergumulan di hadapan kita, maka mustahil mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, tentu kita ingin melihat pertolongan Tuhan terus-menerus dalam hidup kita. Kita ingin bagaimana Tuhan terus menuntun langkah kita, menyertai kita, memberkati setiap apa yang kita kerjakan. Tuhan tidak pernah berdusta. Apa yang Dia janjikan Dia tepati. Seringkali janji Tuhan tidak bisa kita terima karena kita sendiri. Karena kita sendiri. Kita itu maunya kita minta langsung spontan juga. Kalau Tuhan tidak. Ada yang harus langsung dijawab, ada juga yang tidak. Tapi satu hal saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah mencobai anak-anaknya. Tapi Tuhan mengizinkan cobaan datang bagi kita, supaya kuasa kemuliaannya dinyatakan. Kalau saudara masih ingat cerita tentang Lazarus, berapa hari Lazarus dalam kuburan? Itu 4 hari. Kenapa Yesus izinkan demikian? Apakah Yesus sebelum itu tidak mampu menyembuhkan? Mampu. Apakah Yesus sebelum itu tidak kenal dengan keluarga Lazarus? Sangat kenal. 2 wanita saudara Lazarus, Maria dan Marta itu adalah orang yang sangat dekat dengan Yesus. Tapi kenapa dia tidak menolong? Perhatikan di dalam Matius itu saudara, ada satu kata yang menguatkan kita. Kalau kamu percaya kuasa Tuhan dinyatakan, orang mati 4 hari bisa bangkit. Coba kalau di Dias terjadi seperti itu. Ada seorang hamba Tuhan membangkitkan yang sudah dikubur seminggu lamanya. Pasti tumpar. Ya. Tuhan izinkan mati itu kenapa? Supaya kuasa Tuhan dinyatakan. Seringkali saudara kita berpikir, aku sudah setia sama Tuhan, aku sudah sungguh-sungguh sama Tuhan, aku sudah melayani Tuhan, semua aku sudah lakukan, kenapa lagi aku ada dalam keadaan seperti ini? Emang kita manusia sih maunya yang enak-enak aja, ya, maunya yang enak. Setiap kita melangkah, berkat menumpuk. Setiap kita melangkah, berkat menumpuk. Baru kita berkata, oh Tuhan Engkau baik. Ketika berkat di depan kita tidak ada, gimana sih Tuhan, masa sih? Nah, itu manusia. Kalau Tuhan mau membentuk kehidupan kita, saudara, kalau perhatikan itu perjalanan kehidupan Raja Daud, sebelum dia duduk di tahta kerajaan, itu berapa tahun sebelum itu dia sudah ditetapkan memang jadi raja. Dia sudah diurapi.
Tetapi apakah dia langsung duduk di tahta kerajaan? Tidak. Dia harus melewati proses. Ya. Proses kehidupan Raja Daud itu saudara sesuatu proses yang mungkin bagi kita jemaat Tuhan siang hari ini tidak mampu melewati itu. Jujur saudara saya hamba Tuhan, saya tidak mampu pindah ke gua yang satu, masuk ke gua yang satu, sembunyi ke kota yang satu, karena ada orang yang mengejar. Tidak lain adalah pemimpin mereka juga. Wah, berabe. Ya. Kalau dunia berkata celaka 12. Satu kali sembunyi, dua kali sembunyi, udah 3 kali hantam. Ya kan? Kalau ukuran manusia kan begitu, sampai 3 kali doang. Sekali sabar, 2 kali masih sabar, 3 kali mulai. Emangnya lu siapa? Tapi kalau Daud tidak, dia tahu bahwa ada Tuhan bersama. Amin. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, saya tidak berpanjang lebar firman Tuhan. Saya mau mengajak kita siang hari ini. Mari saudara, andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan. Jangan bertindak sendiri dalam menghadapi segala situasi yang sedang menghadang kita. Apalagi keadaan sekarang ini. Ya, serba sulit. Mari saudara, kita kembali kepada Tuhan. Kita belajar kepada Raja Daud, bertanya kepada Tuhan. Biarkan Tuhan menuntun kita. Tindakan apa yang kita lakukan. Kita tahu dan percaya saudara, kalau Tuhan bersama kita, maka semua akan terselesaikan dengan baik. Cara Tuhan yang terbaik. Puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.